Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, dan mendiskusikan berbagai hal menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat secara bertanggung jawab, dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak. Seperti yang senantiasa kami sampaikan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Martius Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai host, dan telah hadir di studio Podcast 9 kita saat ini Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin MA PhD. Selamat sore Pak Prof. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini, pada hari sore ini, kita akan mengangkat, kita akan membahas, dan kita akan mendiskusikan terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu selamatkanlah dunia dan akhiratku. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Baik. Selamatkanlah dunia dan akhiratku. Ini maksudnya gimana ya Pak Kiai ya? Doa yang paling dikenal dan biasanya merupakan doa penutup dari semua doa yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya doa ini berharap kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan kita terlindungi dari siksa api neraka. Nah, kalau ini kita hayati, kalau ini kita camkan di bulan Ramadan yang baik ini berarti menyelamatkan dunia itu ada korelasinya dengan menyelamatkan akhirat. Maknanya kita masing-masing secara individu pada dasarnya berkewajiban untuk menyelamatkan. Menyelamatkan itu berarti dengan cara-cara yang mendatangkan kesejahteraan, bukan cara-cara yang justru menyengsarakan. Kalau orang mau menyelamatkan, berarti jangan memicu kebencian, jangan memicu kerusakan, jangan menyebabkan penderitaan, apalagi sampai menyulut peperangan, dan pasti kita harus afshu as-salam, menyebarluaskan salam dan kebaikan, menyebarluaskan kedamaian dan kebaikan. Nah, itulah maknanya. Oleh karena itu maka bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita ingin supaya kegiatan kita adalah kegiatan menyelamatkan. Kalau toh sudah kritis suasananya, tetap masih punya harapan untuk kita selamatkan, meski suasananya sudah kritis. Nah, banyak pesan moral, pesan etis yang kita dapat dari bulan Ramadan ini, pada dasarnya ujungnya adalah bagaimana kita menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita, sehingga semua penghuni dunia yang kita huni juga ini, semuanya dalam situasi yang berbahagia. Mudah-mudahan itu adalah harapan-harapan dan cita-cita kita dan doa-doa kita. Begitu. Baik, Pak Kiai. Ini kan kita menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat kita. Akhiratku, duniaku, kan begitu ya? Baik. Nah, definisi menyelamatkan akhiratku itu termasuk juga menyelamatkan dari bebas api neraka. Termasuk itu nggak gitu ya? Menyelamatkan akhirat itu. Jadi begini, apa sih yang membuat hidup kita ini seperti di neraka di dunia, dan mungkin juga akan menyebabkan neraka kelak di alam sana? Tiada lain, salah satu hal yang memicu dan memacu untuk terjadinya itu adalah merebaknya kebodohan, merebaknya kemiskinan, merebaknya keterbelakangan. Nah, kalau ini ya menjadi bagian dari situasi kita yang semakin
menyebar luas, maka pada dasarnya muncul kesengsaraan. Oleh karena itulah maka kita menyelamatkan ini pada dasarnya adalah tadi sudah kita sampaikan, ada hubungannya antara keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebab kalau kita menjauhkan diri kita dari kebodohan, menjauhkan diri kita dari keterbelakangan, menjauhkan diri kita dari ketidaktahuan, Nah, jadi itulah menjadi kunci-kunci yang pada akhirnya nanti konsekuensi dan akibat logisnya adalah kita juga selamat di akhirat. Jadi bagaimana kalau kita mengetahui agama kita dengan cara belajar? Maka kebodohan harus kita hilangkan. Cara mengetahui agama dengan cara belajar. Kebodohan berarti harus kita hilangkan. Bagaimana supaya kita bisa berzakat, bisa berinfak, bisa bersedekah lebih banyak? Oleh karenanya akan banyak menolong orang, akan banyak membantu orang, akan banyak memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini tidak terberdayakan karena kita bebas dari kemiskinan. Oleh karena itu kita berkecukupan, bahkan kita berkelebihan untuk bisa memberikan itu semuanya kepada sesama. Nah, itu kuncinya. Jadi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, itulah beberapa hal yang kadang-kadang menjadikan kita sulit untuk menyelamatkan dunia kita, sekaligus sulit untuk menyelamatkan akhirat kita. Dengan demikian bahwa kebebasan dari neraka dalam tanda kutip neraka di dunia maupun neraka di akhirat gitu ya Pak Kiai ya. Itu seringkali begini Pak Kiai. Kebebasan dari neraka sering itu dipersempit ya, menjadi urusan ritual ya. Terus juga terkait dengan juga dan pengakuan iman, tapi bukan tanggung jawab etis yang konkret di dalam hidup sosial. Ya. Kan harusnya kehidupan sosial itu juga tetap harus berjalan dengan baik kan gitu ya, harus terbina, ya, sehingga adalah kebermanfaatannya juga buat mereka, sehingga terjadilah yang seperti Pak Kiai katakan tadi, mengentaskan kemiskinan, ya, memakmurkan rakyatnya. Bagaimana nih definisi kebebasan dari neraka tadi? Iya, jadi seperti yang kemarin juga sudah kita obrolkan, manusia itu punya dua dimensi keterhubungan. Keterhubungan dimensi secara vertikal, itu berarti dengan Yang Maha Kuasa. Keterhubungan berdimensi horizontal, itu berarti dengan sesama. Nah, yang baik manusia itu adalah berkeseimbangan antara keterhubungan vertikalnya dengan keterhubungan horizontalnya. Nah, itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu, jika ada keterhubungan secara vertikal, ada juga keterhubungan secara horizontal, itu maknanya manusia akan bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dari ancaman ketersiksaan di dunia maupun ketersiksaan di akhirat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana itu seimbang. Jadi jangan hanya difokuskan pada penyelamatan itu dalam bentuk-bentuk yang sifatnya ritual semata-mata. Bahwa ritual menjadi salah satu kewajiban, ibadah menjadi salah satu kewajiban, itu sudah pasti. Tetapi tidak fokus hanya itu saja. Sebab keterbelakangan, kemudian kemiskinan, ya, kemudian kebodohan, itu semuanya harus diatasi juga dengan aksi. Harus diatasi juga dengan sistem sosial yang baik, sistem pendidikan yang baik, sistem hukum yang baik. Nah, itu baru bisa memeratakan akses supaya mereka tidak terbelenggu dengan kemiskinan, tidak terbelenggu dengan kebodohan, dan sekaligus tidak terbelenggu dengan keterbelakangan. Nah, saya kira ini pekerjaan-pekerjaan yang komprehensif, pekerjaan-pekerjaan yang multidimensi, dan Ramadan ini sebagai bagian pengingat kita, sebagai bagian dari momen yang penting, supaya kita juga senantiasa memberdayakan melalui spirit Ramadan, melalui pesan Ramadan yang sudah kita beberapa kali kita perbincangkan juga. Dengan demikian nih Pak Kiai, apa sih harapan-harapannya tadi ya, bahwa dengan adanya yang sekarang ini sedang kita jalankan Ramadan itu, bisa mencapai
keinginan-keinginan tadi, mengkonkretkan ya, supaya neraka ini tidak terjadi ya. Dalam arti quote and quote ya, neraka tadi. Seperti kesengsaraan juga sebenarnya kan neraka juga bagi orang yang bersangkutan gitu ya. Atau misal tadi kemiskinan tadi juga menjadi neraka juga bagi yang bersangkutan gitu. Bagaimana kita bisa selamat ya, dari neraka yang tadi, neraka dunia, neraka akhirat, kemelaratan, kemiskinan, kefakiran, kemudian juga yang terkait dengan neraka akhirat ya, kaitan dengan hubungan ya hablum minallahnya gitu ya, supaya kita bisa beribadah dengan lancar, beribadah dengan tertib gitu, sesuai dengan tujuan daripada Ramadan itu sendiri. Gimana Pak Kiai? Iya. Jadi jangan lupa di dalam bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran. Perintah Al-Quran yang pertama kali kepada manusia adalah Iqra, bacalah. Nah, bacalah itu kalau kita terjemahkan letter luck saja tidak cukup tentu. Harus ada perluasan makna tentang apa yang disebut dengan bacalah itu. Membaca fenomena alam supaya kita mendapatkan ilmu dari alam semesta yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini, itu juga bacalah. Membaca sebab-sebab satu bangsa menjadi amat sangat maju dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi bangsa yang lain seperti selalu bergerak di tempat, jalan di tempat, dan sulit untuk maju, misalnya. Nah, itu juga bagian dari bacalah juga. Jadi, kontekstualisasi makna Iqra itu berkorelasi dengan semangat Ramadan, berkorelasi dengan selamatkanlah dunia kita, selamatkanlah akhirat kita. Maka baca sebagai salah satu kunci untuk menghilangkan kebodohan, membaca sebagai salah satu kunci untuk menghilangkan keterbelakangan, membaca sebagai salah satu kunci untuk menghilangkan kemiskinan. Karena ada cara tertentu yang bisa kita olah secara itu baik itu secara individu, masyarakat maupun secara sistem, sistem sosial, sistem dibangun oleh negara, sistem dibangun oleh kita bersama, begitu ya, sehingga orang-orang yang asalnya berada dalam posisi lemah itu bisa secara termasuk secara ekonomi itu bisa dilakukan proses pemerataan sehingga mereka juga memiliki akses untuk pemberdayaan secara ekonomi, begitu. Pak Kiai, pertanyaan terakhir Pak Kiai ya. Baik. Ketika saya berbuat salah, apa fokus utama dari saya itu untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan saya sehingga tidak berdampak secara nyata ya kepada community, kepada masyarakat yang di lingkungan saya itu Pak. Bagaimana saya bertanggung? Kalau kita bersalah, tentu hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam ini pada dasarnya berpotensi untuk salah. Berpotensi untuk salah. Kita semua berpotensi untuk salah. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang masih mau untuk bertobat. Nah, jadi orang yang masih mau untuk bertobat. Itu sebelum ajal datang ya. Sebelum ajal datang ya. Pastinya sebelum ajal datang. Bertobat setelah ajal datang ya itu namanya bagaimana cara kita melakukan tobat setelah ajal datang kan. Nah, oleh karena itu maka tutuplah kehidupan kita ini dengan penutup yang baik. Kalau seandainya masa lalu kita memang tidak baik. Berikanlah keseimbangan dalam hidup ini. Kalau selama ini kita selalu mengambil terus, kapan kita memberi? Kalau selama ini kita selalu meminta terus, kapan kita juga menyumbang? Nah, kira-kira begitu kan? Nah, jadi itu kehidupan yang berkeseimbangan. Jadi ubah pola hidup yang pada dasarnya berkecenderungan untuk berada selalu dalam sayap kanan saja misalnya, ubah menjadi sayap kiri. Berkecenderungan selalu sayap kiri, ubah menjadi sayap kanan. Nah, biar seimbang. Ini biar seimbang hidup itu ya. Tawazun. Jadi berkeseimbangan. Begitu kira-kira salah satu kuncinya setelah kita melakukan taubat. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai.
ya, karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Baik. Ya, kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Baik. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Bapak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan kebermanfaatan, memberikan pencerahan bagi kita bagaimana kita menghadapi suatu kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang masanya adalah masa di bulan Ramadan ini. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi